Iya. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana ya. Jumpa kembali bersama Ricky Bibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ricky hadir kembali untuk menemani Sobat Citra semuanya dimanapun Anda berada tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com ya. Oke, seperti biasa Sobat Citra yang kemarin sempat ini ya libur lumayan ya. Talkshow bersama Duta Wisata Wonosobo, Sobat Citra Citra FM bekerja sama dengan Mas Mbak Wonosobo ya. Dan hari ini spesial sekali Ricky kedatangan Mbak Luna dan Mbak Muna ya. Ini finalis Duta Wisata 2023 ya, Mbak-mbak ini ya. Mas-masnya kemana ini? Oke, dan tentunya 1 jam ke depan jangan kemana-mana Sobat Cita, kita bakal bahas apa ya, kayak kita mau berbincang-bincang ya. Iya, sharing ya tentang pengalaman masing-masing ketika mengikuti Duta Wisata 2023 bersama Mbak Luna dan Mbak Muna ya. Oke, kita ke Mbak Luna dulu. Apa kabar Mbak Luna, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Ricky. Alhamdulillah, Mbak Muna juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, dan ini tema kita itu berbagi pengalaman inspiratif sebagai Mbak Wonosobo ya. Iya. Dan tentunya untuk 1 jam ke depan jangan kemana-mana Sobat Citra, bersama mbak-mbak cantik kita ada Mbak Muna dan Mbak Luna. Dan kita ke Mbak Luna dulu nih. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Mbak Luna sebagai apa di Duta Wisata 2023 sampai sekarang menjabat. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Luna. Di Duta Wisata aku sebagai Mbak Intelijensia Wonosobo tahun 2023. Intelijensia? Iya. Wah, intelijensia ya, luar biasa banget nih masuk ke intelijensia. Kalau intelijensia nih tugasnya apa aja nih Mbak Luna? Sebenarnya kalau tugasnya sama rata ya Mas, kayak juara atribut kayak intelijensia, terus berbakat itu tuh cuma kayak itu tuh salah satu aspek yang paling menonjol dari diri kita masing-masing. Makanya kita mendapatkan gelar tersebut gitu. Oh iya, itu perasaannya gimana sih pas Mbak Luna ini dinobatkan sebagai Duta Mbak Intelijensia ya 2023? Rasanya campur aduk ya Mas, kayak seneng tapi juga nggak nyangka kayak kok aku bisa gitu. Oke, sekarang Mbak Luna kegiatannya apa nih? Kalau aku sekarang lagi nganggur aja sih Mas. Jadi kebetulan aku kan baru lulus SMA tahun kemarin nih, 2023. Ini baru lulus ternyata ya Mbak Luna. Iya, terus kebetulan belum rezekinya buat lolos PTN. Nah, lagi nganggur nih 1 tahun gap year. Iya. Siapa yang mau ngasih kerjaan nih sama Mbak Luna? Oke, jadi apa namanya selain kegiatan ya sehari-hari gitu ya di Duta Wisata, kegiatannya apa aja Mbak Luna sampai sekarang? Sampai sekarang kalau aku di rumah paling ya belajar buat UTBK lagi ya. Cuman sempet tuh tahun kemarin bulan September kan, tahun kemarin tuh aku nyari-nyari kegiatan aja sih. Bulan September tuh aku sempet ke kampung Inggris Pare di Kediri, Jawa Timur. Iya. Karena aku kebetulan suka banget nih bahasa Inggris dan mau memperdalam gitu. Terus bulan November itu aku alhamdulillahnya keterima menjadi top 5 delegasi fully funded dari sebuah NGO bernama Asarasa. Jadi itu tuh kegiatan volunteer gitu Mas. Iya, volunteer ya kegiatan. Jadi aku keterima tuh fully funded top 5. Jadinya saat itu aku volunteer ke Desa Adat Nggela di Kabupaten ND NTT. Dan alhamdulillah karena fully funded ya, jadi nggak membayar sepeser pun gitu. Waduh, jadi sampai NTT juga nih Mbak Luna? Iya, alhamdulillah. Gimana nih perasaannya di sana? Maksudnya kayak mungkin bisa berbagi cerita ke Sobat Citra nih sebagai volunteer ya di situ ya. Kemudian mungkin ada NTT gimana gitu? Seneng banget ya tentu aja karena kayak sebelumnya kan aku ditolak PTN gitu, kayak mengalami penolakan terbesar. Aduh, merasa ditolak dan dicampakkan. Iya. Terus akhirnya diterima tuh seneng banget. Nah waktu di sana tuh banyak banget hal yang aku baru dapetin. Karena itu kan pertama kali juga aku ke NTT tuh Mas. Kayak culture baru, kayak aku kan makannya dikit tuh. Nah di sana tuh culture-nya harus makan banyak. Harus makan banyak ya? Iya, jadi harus beradaptasi dengan culture tersebut. Terus juga dari segi makanan ternyata unik-unik kayak gitu. Luar biasa banget ya. Oke, nanti kita tanya-tanya lagi deh sama Mbak Luna. Kita ke Mbak Muna dulu yang udah menanti. Oke, Mbak Muna ya. Ini apa namanya, bisa perkenalkan dulu nih jabatannya di Duta Wisata 2023. Halo, aku Lu'lu'ul Munawaroh.
di Duta Wisata aku biasa dipanggil Muna. Aku sebagai Mbak Duta Wisata Wonosobo tahun 2023. Iya, luar biasa banget ya. Oke, Mbak Muna, ini sebagai duta wisata, Mbak Duta Wisata, Mbak Wonosobo ya sampai sekarang ya. Ini apa sih kegiatannya sekarang nih, Mbak Muna? Untuk kegiatan aku sehari-hari, aku sebagai seorang mahasiswi di Universitas Sains Al-Quran, program studi manajemen mahasiswa tingkat akhir. Tingkat akhir ya. Iya. Oke, ini dengar-dengar lagi ngajar juga ya? Iya. Ngajar di mana dan ngajar apa nih, Mbak Muna? Ngajarnya di TPQ Madrasah Diniyah Darussomat Melipa. Melipa ya? Iya, tentang agama untuk usia dini. Untuk usia dini ya. Iya. Oke, sebagai pengajar nih mungkin bisa berbagi pengalaman Mbak Muna nih menjadi pengajar itu seperti apa sih? Menjadi pengajar di TPQ Madrasah Diniyah Darussomat itu kan kita mengajar anak-anak di usia sekitar PAUD sampai SD. Di situ kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sabar, telaten dan bisa menyayangi santriwan-santriwati secara merata begitu. Begitu ya. Iya. Oke, dan ini juga membawa nama Mbak Wonosobo dong tentunya ya. Iya. Nah, ini ada beban tersendiri nggak sih sebagai Mbak Wonosobo terus ngajar juga gitu? Kalau buat waktu itu pas awalan saya menjabat menjadi duta wisata itu memang tidak mudah ya Mas. Harus membagi antara waktu kuliah, duta wisata sama mengajar. Tapi karena saya sudah memilih untuk melakukan pekerjaan itu, maka mau tidak mau harus dilakukan. Ya. Memang udah jadi pilihan ya, Iya. Mbak Muna. Ya, luar biasa banget Sobat Citra berbagi pengalaman dari Mbak Luna dan Mbak Muna yang sangat luar biasa sekali. Dan tentunya nanti kita bakal tanya-tanya lagi nih sama Muna sama Mbak Luna ya, siap ya. Iya. Semangat juga ya. Oke, jadi Mbak Luna sekarang lagi nyari-nyari lagi untuk nanti bisa ke jenjang berikutnya. Tapi ini nanti pengen ke jurusan apa sih Mbak Luna? Kalau aku pengennya ke kedokteran. Kedokteran, wah luar biasa banget ya. Oke, nanti kita sambung lagi Sobat Citra, jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Masih bersama Ricky Wibisana, Mbak Muna dan Mbak Luna. Dari Jalan Soekarno melalui 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Wibisana dan kita masih di talk show spesial bersama Mbak Duta Wisata Wonosobo ya, dan Mbak Muna dan Mbak Luna. Citra FM bekerja sama dengan paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Ya, luar biasa banget Sobat Citra, kita udah berbagi pengalaman tadi ya, masing-masing kegiatannya juga gitu kan. Nah, ini kan juga masih tergabung di paguyuban ya Mbak Luna ya. Oke, untuk di paguyuban Mas Mbak Wonosobo sendiri sampai sekarang nih, ini kegiatannya masih apa aja nih? Kalau sekarang kita lagi menyiapkan untuk pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2024. Oh, ini jadi udah ada seleksi ya? Udah ada Mas. seleksi, udah ini ya tes apa namanya? Udah tes juga ya? Iya, wawancara dan tes tertulis. Tes tertulis. Jadi ini udah dipilih dong? Udah dipilih belum 15 besar? Untuk 15 besarnya udah, karena waktu itu prosesnya tuh cuma 1 hari itu. Jadi wawancara dan tes tertulis siangnya, malamnya langsung dipilih. Tetapi untuk pengumumannya belum. Jadi ditunggu aja. Masih gitu ya. Masih secret. Oke, Mbak Luna berarti ikut ini ya, ikut apa namanya seleksi itu ya. Masih ikut apa namanya? Sebagai panitia. Sebagai panitia ya. Yeah. Oke, sebagai panitia apa nih pengalaman menarik di Duta Wisata tahun ini, Mbak? Jadi sebelumnya tuh aku selalu wondering gitu loh, kayak proses penilaiannya bagaimana, apa aja yang kira-kira dinilai. Terus kemarin waktu kepanitiaan itu kebetulan ikut proses yang pemilihan 15 besar itu. Terus akhirnya punya gambaran nih, oh ini aja nih yang dinilai, kayak aspek ini. Terus ternyata gini penilaiannya. Terus juga aku lihat banyak banget Mas Mbak yang super duper keren waktu wawancara ya. Sudah auranya sudah terlihat ya Mbak. Iya betul, memancar. Iya, oke. Iya, untuk peserta tahun ini gimana sih menurut Mbak Luna? Mesti lebih baik nggak dari tahun kemarin? Apa sama aja? Kalau buat itu ada yang levelnya udah lebih baik, tapi juga ya ada juga yang sama seperti tahun kemarin, sama-sama baik, sama-sama keren gitu. Ya, tapi harapannya apa nih untuk para peserta Duta Wisata tahun ini? Harapannya sih semoga lebih baik ya, karena di angkatan kita kan pasti ada plus minusnya. Iya. Harapannya untuk
yang angkatan selanjutnya minusnya lebih sedikit dan banyakin plusnya gitu aja sih. Oke, ini kan berarti udah pemilihan 15 nanti akan diumumkan 15 besar ya. Iya. Kalau udah diumumkan berarti nanti ada karantina ya. Betul. Iya, kira-kira sama gak sih karantina tahun ini sama tahun dulu? Kurang tahun lebih sama tapi sama ada perbedaan ya Mas. Iya. Untuk tempatnya beda ya? Tempatnya udah jelas beda. Tapi rahasia dulu ya. Iya itu disiplin dulu. Nanti juga diumumin. Oke. Kalau Mbak Muna sendiri ikut panitia juga nggak? Kalau kemarin emang saya aslinya ikut Mas di konsumsi, tapi waktu kemarin saya nggak bisa ikut karena sakit. Iya, waduh, harusnya diganti saya aja kalau seksi konsumsi ya. Suka banget Riki dari dulu kalau misalnya jadi seksi konsumsi ya. Ngabis-ngabisin ya Sobat Citra ya. Oke, luar biasa sekali. Dan ini juga apa sih harapan Mbak Muna untuk peserta Duta Wisata tahun ini? Harapan saya untuk finalis Mas Mbak Wonosobo tahun 2024 ini bisa lebih berkarya, lebih berkolaborasi aktif untuk kemajuan pariwisata khususnya yang ada di Wonosobo. Oke, ya ini mungkin kayak tips-tips juga atau mungkin juga penyemangat nih buat adik-adik yang nanti akan melaju nih ya ke 15 besar. Mbak Luna monggo. Ada yang mau disampaikan untuk adik-adiknya nih? Gimana sih biar jadi menang, biar jadi Mbak Intelijensia misalnya gitu, tips-tipsnya apa aja sih gitu. Pesan aku buat yang nantinya akan menjadi 15 besar tuh jangan terlalu insecure sih. Karena semuanya yang udah dipilih menjadi 15 besar itu pasti punya sisi positif kelebihannya masing-masing. Jadi kalau tahun kemarin tuh aku insecure banget tuh. Tapi buktinya juga ternyata aku bisa gitu kan. Nah, pesannya itu aja sih, jangan terlalu insecure karena kalian tuh juga keren gitu. Iya, jadi jangan menyerah sebelum berperang ya. Betul. Oke, itu luar biasa sekali dari Mbak Luna. Kalau Mbak Muna apa nih? Kalau dari aku tidak jauh dari Mbak Luna, yaitu jadilah diri kalian sendiri, jangan terlalu terforsir untuk menjadi orang lain, karena dengan kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing itu kalian unik dengan cara kalian masing-masing. Iya, lebih confident aja gitu ya untuk tampil dan lain sebagainya. Oke, kita tinggalkan dulu untuk peserta tahun ini ya. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi di next ya. Ini masih rahasia nih sobat tempat dan sebagainya ya. Betul. Oke, ini kita kembali lagi ke masing-masing dari Mbak Luna dan Mbak Muna nih. Hal-hal di Duta Wisata tahun kemarin yang yang sangat menginspirasi Mbak Luna nih. Kalau aku hal-hal yang cukup menginspirasi Iya. Mungkin sebentar, saya masih kurang paham konteksnya maksudnya. Mesti ada yang hal-hal yang mesti kayak kegiatan-kegiatan gitu ya, yang bisa membuat Mbak Luna itu jadi lebih baik gitu loh. Sebenarnya mostly semua kegiatan itu cukup menginspirasi saya ya Mas, kayak membuat diri saya menjadi lebih baik gitu. Iya, oke. Karena kayak masing-masing dari setiap penugasan itu saya pasti mendapatkan insight baru, pengalaman baru kayak gitu. Jadi semua kegiatan di Duwis tuh cukup menginspirasi saya sih. Iya, oke. Kalau pengalaman inspiratif, nah ini mudah nggak pengalaman inspiratif seperti apa? Seperti tema kita hari ini. Oh iya. Iya. Selama menjadi Duwis ya. Mungkin bisa Mbak Muna dulu. Mbak Muna ya. Saya masih mikir. Mbak Muna butuh mikir gak? Kalau selama saya menjadi Duwis itu pengalaman inspiratif saya waktu event lingkungan hidup di Kalianget, Mas. Oh, iya. Itu kegiatannya apa aja tuh? Kegiatannya menabur benih ikan sama menanam pohon. Itu di situ banyak relasi dari berbagai dinas di Wonosobo. Terus kita juga ditontonkan dengan pertunjukan tari dari SMP, kalau nggak salah SMP daerah Salomerto. Iya, itu sangat inspiratif sekali. Iya, itu tarinya tentang jauhi sampah plastik. Gitu. Jauhi sampah plastik dan mantan ya. Iya. Oke, untuk pengalaman suka dukanya selama ikutan Duta Wisata 2023, Mbak Muna. Pengalaman suka duka saya selama menjadi Duta Wisata yaitu tentunya sangat berkesan dan tidak akan terlupakan karena saya mendaftar di Duta Wisata ini baru pertama kali. Iya, di dunia pageant
khususnya. Terus dukanya waktu saya melakukan itu preliminary competition, waktu unjuk bakat itu saya kurang maksimal dalam unjuk bakat, dan pada saat itu saya merasa sangat gugup sehingga blank mau ngelakuin apa gitu. Soalnya baru pertama kali juga ya. Iya, baru pertama kali. Apa penunjukan bakatnya itu apa, Mbak Munah? Itu puisi tentang agama. Baca puisi ya? Iya, baca puisi tentang agama. Iya, itu agak duka ya. Iya. Sangat duka. Kalau sukanya banyak. Sukanya salah satunya apa tuh? Yang paling bikin Mbak Munah suka banget. Paling bikin suka banget merasa itu sih Mas. Kan saya orangnya aslinya introvert ya. Di Duta Wisata itu saya jadi belajar banyak tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang karakteristiknya berbeda-beda gitu. Iya, berarti bisa berbaur dengan mereka gitu ya. Luar biasa banget. Oke, kembali ke Mbak Luna ya. Ini mungkin suka dukanya. Suka dukanya tentu lebih banyak suka ya Mas. Kalau dukanya tuh mungkin waktu itu sempat kita penugasan ke Dieng. Itu acara Dieng di Trek. Jadi ada 2 hari kan itu, yang sore sama pagi. Nah kebetulan saya yang pagi tuh. Nah waktu yang pagi tuh harus sampai Dieng tuh sekitar pukul 6. Jadi 6 pagi, 6 pagi. 6 pagi ya. Jadi itu masih dingin-dinginnya. Dan di sana kan kita juga harus menjaga penampilan gitu ya. Jadi nggak bisa tuh pakai jaket. Jadi udah tuh nahan dingin tuh gitu. Itu salah satunya. Terus kalau buat sukanya banyak sih ya. Kurang lebih kayak Mbak Muna juga, saya juga introvert. Dan kayak tadinya tuh ngobrol sama orang yang nggak kenal gitu sampai grogi gitu loh. Apalagi ini kan tampil di depan banyak orang ya. Bener, kayak di Duta Wisata kita diharuskan untuk berkomunikasi kan, atau bahkan kadang kita juga dipercaya untuk menjadi pemateri gitu. Jadi di situ cukup melatih skill komunikasi saya sih. Oke, luar biasa banget ya. Oke, dan untuk kayak hal-hal yang didapatkan di Duta Wisata selama ini, benefit yang mungkin sangat luar biasa di kehidupan Mbak Luna apa? Benefitnya kayaknya nggak jauh beda dari yang suka tadi. Salah satunya tuh meningkatkan skill komunikasi saya. Terus yang kedua, saya lebih aware dengan penampilan. Kayak tadinya enggak ya? Tadinya kurang. Kayak tadinya saya nggak pernah make upan tuh, paling cuma pakai lip tint gitu. Selama di Duis kita disuruh untuk berpenampilan sebaik mungkin. Kita pakai make up, terus style bajunya juga harus yang proper lah ya. Terus harus kayak belajar pakai heels kayak gitu. Itu cukup membuat saya senang juga karena saya jadi makin cantik. Bisa mempercantik diri. Merasa diri paling cantik gitu ya. Iya kan, karena semua orang kan juga punya uniknya masing-masing ya, punya keunikan masing-masing. Oke, kalau Mbak Munah apa nih? Kalau dari benefit aku yang didapat selama ikutan Duta Wisata 2023. Benefit yang mungkin tidak bisa dilupakan waktu aku jadi pembawa kendi air 7 yang di HUT menyambut dari Jadi Wonosobo itu. Karena tidak semua masyarakat Wonosobo bisa menjadi bagian dari adat Pisawanan Agung itu. Oke. Untuk hal-hal yang didapatkan selama Duta Wisata gitu ya. Sebelum jadi Duta Wisata dan sekarang jadi Duta Wisata, hal yang paling yang paling bikin Mbak Muna bangga apa nih? Bisa jadi apa sekarang? Setelah ikutan Duta Wisata. Bisa jadi diri saya yang sekarang sih Mas, jadi lebih aktif, lebih suka bergaul dengan orang lain, lebih suka beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan. Iya, pokoknya beda gitu rasanya ya Mbak Luna ya. Mbak Luna sekarang jadi ngerasa lebih cantik ya. Jadi suka dandan gitu ya. Oke, tadinya kayaknya nggak terlalu aware sama penampilan, sekarang lebih lebih suka gitu ya. Kalau misalnya berpenampilan menari gitu kan, karena memang ada pelajarannya juga ketika ikutan Duta Wisata ya. Iya, betul. Iya, bisa diceritakan nih pelajaran yang paling berkesan nih. Jadi nanti tuh pelajaran kayak gini akan disampaikan waktu karantina. Waktu karantina ya. Kayak penampilannya harus gimana. Terus di situ juga ada makeup class gitu. Nah, pelajaran yang cowok juga ada makeup class ada. Juga. Untuk grooming kali ya. Oke. Mungkin pelajaran yang paling berkesan untuk aku sih tentang pelajaran public speaking ya. Karena
aku as I mentioned before tuh aku untuk komunikasi masih kurang banget sebelumnya, tapi dengan adanya kayak pelajaran public speaking, terus juga aku terlatih untuk ngomong gitu, itu cukup berkesan sih dan membuat dan menjadikan aku yang sekarang gitu. Iya. Kalau Mbak Muna pelajaran yang paling suka pas karantina apa tuh? Waktu table manner, Mas. Table manner, iya. Ternyata tuh makan nggak cuma pakai 1 sendok sama garpu, tapi ada pisau, ada sendok khusus sup, ada yang buat nasi gitu, berbeda-beda. Iya. Jadi agak kaget ya buat kita yang biasa pakai tangan langsung ya. Iya, akhirnya Sobat luar biasa banget ya. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Masih ada 1 season lagi. Kita bersama Mbak Muna dan Mbak Luna dari Duta Wisata Wonosobo 2023 ya. Dan tentunya masih bersama Ricky Wibisana. Jangan kemana-mana. Ya. 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra. Tanpa terasa hampir 1 jam ya kita ngobrol asik bersama Mbak Muna dan Mbak Luna. Mbak Wonosobo. Mbak Wonosobo 2023 ya, Duta Wisata ya. Oke, jadi dia tentang kan Duta Wisata ya. Everything tentang Duta Wisata gak sih? Maksudnya tentang wisata-wisata Wonosobo, apa ada yang lain? Ada yang lain sih Mas, kayak sebentar. Maksudnya sebagai Duta Wisata itu kayak nggak cuma tentang wisata aja, tapi juga menginspirasi juga yang lainnya. Gitu. Bener. bingung mau jawabnya gimana ya? Ya udah ya, ini kan sekarang lagi pemilihan Duta Wisata 2024 ya. Iya. Oke, nah ini ada ini nggak kayak mungkin terbuka untuk umum dilihatnya, atau ada pembelian tiket atau gimana nih? Mbak Muna atau Mbak Luna, monggo. Luna yang lebih tahu. Oke, bangga Mbak Luna. Untuk grand finalnya itu terbuka untuk umum. Jadi nanti grand finalnya tanggal 6 Juli. Itu berbarengan dengan WNFC atau Wonosobo Night Costume Carnival. 6 Juli ya? Iya, 6 Juli. Wow, itu grand finalnya? Di alun-alun. Jadi kalau misalnya yang lagi dengerin nih, Mas Mbak yang lagi dengerin mau nonton, bisa datang aja ke alun-alun. Wah, luar biasa banget ya. Jadi ini benar-benar nanti grand finalnya di tengah-tengah alun-alun. Betul. Wah, luar biasa. Kalau kemarin kan di ini ya, di gedung ya. Iya, di Adipura. Di Adipura ya. Sekarang di alun-alun Sobat Citra. Ingat ya, tanggal 6 Juli ya. Ini untuk masyarakat umum, jadi gratis, free ya untuk nontonnya ya. Atau gimana? Iya, free. Free ya. Jadi bertepatan juga dengan Wonosobo Night Costume Carnival. Night Costume Carnival. Ini bakal rame banget gitu. Betul. Ya. Nih Mbak Luna, Mbak Muna jadi panitia nggak nih nanti di pemilihan ini? Kalau buat aku sendiri cuma di divisi pendaftaran Mas, karena kalau di divisi selanjutnya kemungkinan aku bisa kerja di luar kota, jadi nggak bisa maksimal untuk menjadi panitia. Gitu. Mbak Luna terlibat juga? Iya, kalau aku terlibat. Kebetulan panitia freelancer, jadi saya membaur kemana aja ya, dan siap dipanggil 24 jam. Oke, ini gimana untuk persiapannya Mbak Luna sampai sekarang? Ini kan berarti tinggal waktu 1 bulan ya, 1 bulan kurang lebih lah ya, 1 bulan lebih dikit lah ya, tanggal 6 Juli kan. Nah ini persiapannya gimana nih Mbak Luna untuk sekarang? Udah ada tanda-tanda persiapan? Udah, kebetulan semua divisi udah lagi ngebut nih buat persiapannya, kayak persiapan buat bajunya mau gimana, terus tempat karantina, pemateri dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dipastikan lebih spektakuler sih. Tentu ya saja. Kan? Soalnya di alun-alun ya kan, terus bertepatan juga dengan Wonosobo Night Costume Carnival, itu yang sangat ditunggu-tunggu ya, bahkan nanti bisa ditonton sama orang-orang luar kota juga ya kan. Iya, betul. Iya, tapi nanti untuk lebih jelas lagi nanti deket-deket lah ya. Nanti ada talkshow juga. Iya. Oke, untuk kesimpulan hari ini Sobat Citra, mungkin kita ke Mbak Muna dulu nih ya, untuk mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo, atau mungkin ini mau pamitan. Karena berarti udah selesai jabatannya ya 2024, meskipun nanti tetap ikut di itu ya, apa namanya, di Pambos ya, paguyubannya ya. Oke. Monggo Mbak Muna. Untuk pesan saya khususnya buat Duta Wisata tahun 2024, lebih berkarya lagi, lebih berkolaborasi lebih baik, dan berkolaborasi aktif untuk masyarakat khususnya di bidang wisata, agar kita
memunculkan muda-mudi yang berbakat, berbudi pekerti yang luhur dan sopan santun yang baik. Begitu. Iya, terima kasih Mbak Muna. Next Mbak Luna. Kalau harapannya untuk Duta Wisata tahun-tahun mendatang itu semoga lebih mempresentasikan wisata di Wonosobo dengan baik. Dan ya nggak jauh-jauh kayak yang tadi ya, semoga makin banyak plusnya gitu. Terus mungkin aku juga mau pamitan. Maaf kalau misalnya selama 1 tahun mendatang ini mungkin ada yang sakit hati atau gimana gitu dengan perilaku dan perkataan aku. Iya, oke begitu ya Sobat Citra. Terima kasih sekali lagi. Jadi ikutan Duta Wisata itu menyenangkan. Betul. Ya dari pengalaman-pengalamannya Mbak Muna dan Mbak Luna ini. Ikutan Duta Wisata tuh seneng banget. Banyak senengnya. Tadi kan ditanya susah duka suka dukanya apa sih? Tapi banyak sukanya ya daripada dukanya ya. Walaupun ya hidup itu pasti ada suka dan duka gitu. Benar. Kan. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Mbak Luna dan Mbak Muna. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat mengejar mimpinya masing-masing ya. Gitu ya Mbak Luna dan Mbak Muna. Terima kasih Mas Riki. Sampai ketemu lagi nanti. Semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur ya. Oke, begitu Sobat Citra, sampai jumpa lagi di next pertemuan kita bersama Duta Wisata Wonosobo. Semoga nanti pas ketemu lagi nanti ada adik-adik lagi ya nih yang junior ya. Oke, demikian Sobat Citra. Saya Riki Wisana pamit. Keep Wonosobo Asri Forever. Wassalamualaikum. Pareng. Ya, selesai. Makasih ya Mbak Luna, Mbak Muna. Iya, makasih ya. Makasih Mas Riki. Makasih Mas. Ya. Gimana ya? Oh gini. Ikutan. Iya. Oke. Makasih Mas Riki. Ya, sama-sama ya Mbak Luna, Mbak Muna.